maka hamba Allah yang berbicara ini sudah hakul yakin bahwa laknatullah al-mal'un al-masih ad-dajjal telah lepas dari belenggunya, tinggal menunggu jeda waktu untuk dia muncul ke tengah-tengah manusia. Tanda-tanda itu sekarang sudah lengkap. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tapi di zaman Nabi Muhammad ada seorang lelaki bernama Ibnu Sayyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral wal muslimat, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa akramani wa iyyakumullah wa adkhalana Allahu jami'ana fi jannatihil firdaus insyaallah. Segala pujian hanyalah untuk Allah, rasa syukur hanyalah untuk Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada ujian-ujian yang Allah datangkan. Maka tetap kita katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian mari sama-sama kita hadiahkan salam dan salawat kita untuk kekasih Allah dan juga kekasih Habibina Sayyidil Anbiya wal Mursalin Khataman Nabiyyin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Guru-guru kita yang tercinta, para alim ulama, warathatul anbiya yang sangat kita hormati, kita muliakan, seluruh yang berhadir, yang saya kenal dan yang tidak saya kenal, beserta seluruh tokoh-tokoh masyarakat, istimewanya DKM Masjid, dan para pemuda-pemuda yang mulai merapat dan mendekatkan diri menjadi pemuda-pemuda masjid, pemuda-pemuda dakwah, pemuda-pemuda pergerakan dan perjuangan. Mudah-mudahan kita seluruhnya adalah para pemikul risalah dakwah di akhir zaman ini yang mengantarkan Islam kepada kebangkitan dan kemenangan di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebagainya, hadirlah. Maka semakin kita merapat kepada para ulama, insya Allah semakin kita kokoh, semakin kita, apalagi di akhir zaman. Akhir zaman ulama adalah kunci bagi keselamatan. Mereka lah yang menjadi motor bagi lajunya roda dakwah ini ke depan. Jangan meninggalkan ulama, jangan menjauh dari ulama, bahaya untuk kita. Baik, silakan sambil itu berjalan. Ibarat Allah yang kami cintai, para sahabat-sahabat Nabi yang terjadi oleh Allah dalam Al-Quran, Allah yang mempuji para sahabat. Coba buka Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Allah sebutkan mereka kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, umat yang terbaik yang telah dikeluarkan untuk manusia. Para sahabat Allah gelari dengan umat terbaik. Luar biasa kaum muslimin, Allah yang memuji. Di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah juga menyebutkan bahwa ternyata para sahabat ini adalah standar dan barometer menuju surga. Maka as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul azim. Allah sebutkan muhajirin dan ansar, orang-orang yang pertama masuk Islam, ini para sahabat.
siapapun orang-orang yang meniru para sahabat, Allah akan ridhoi semua orang yang mengikuti dan meniru para sahabat itu. Allah akan masukkan mereka semua ke dalam surga, sebagaimana Allah masukkan para sahabat-sahabat ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Coba lihat itu. Allah mengatakan sahabat itu kekal di neraka. Maaf, sahabat-sahabat Nabi itu kekal di dalam surga. Dan siapapun yang meniru para sahabat sampai hari kiamat, siapapun orangnya, maka mereka seluruhnya akan bersama dengan para sahabat di dalam surga Allah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah sekarang pertanyaan, apa yang menjadikan para sahabat begitu istimewa? Sampai-sampai penulis buku terkenal 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Michel G. Hart, menuliskan sahabat Nabi masuk dalam 10 besar orang yang sangat berpengaruh di dunia, bahkan mengalahkan Nabi Isa. Penulis buku itu orang Kristen, Pak. Nabi Isa dijadikan oleh beliau di belakang dari para sahabat Nabi, dan Nabi Muhammad nomor 1. Saya bertanya lagi, kenapa para sahabat Nabi diakui oleh Allah, pemilik alam semesta, sebagai manusia terbaik dan jadikan barometer standar kebaikan dan kebenaran? Seperti kata Imam Malik bin Anas, inna hadhil ummah la tasluh illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini tak akan pernah baik kecuali kalau mereka meniru generasi awal dulu yang membuat generasi awal dulu baik. Generasi awal dulu itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Sahabat-sahabat itu termasuk Rasul sendiri banyak yang tak pandai tulis baca. Mereka nggak ngerti baca kitab apa, nulis apa. Tapi kenapa mereka jadi umat yang terbaik? 23 tahun Nabi mendidik mereka. Kenapa mereka mampu menaklukkan dunia? Setelah Nabi meninggal, 2/3 dunia mereka pimpin, mereka kuasai. Setelah Nabi meninggal, mereka jadi pemimpin, mereka menjadi mufti, mereka menjadi ulama, mereka menjadi aktivis dakwah yang mengemban dakwah ke seluruh dunia. Mereka menjadi diplomat, mereka menjadi negarawan, bahkan mereka menjadi konglomerat. Pertanyaannya, apa yang menjadikan para sahabat begitu hebat? Padahal mereka bukan LC, mereka bahkan TK pun gak pernah. Para sahabat itu TK pun gak pernah. Pertanyaannya, kok bisa sehebat itu? Jawabannya adalah karena para sahabat langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW langsung berguru kepada Rabbul Alamin. Yang paling hebat lagi, yang menjadikan para sahabat punya energi tak terbatas, karena sahabat sangat yakin dengan ceramah-ceramah Nabi tentang akhir zaman. Awas, kita mulai mengkaitkan kajian akhir zaman dengan sahabat. Sahabat-sahabat itu sangat yakin dengan kajian akhir zaman yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti pernyataan Amir radhiyallahu anhu dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah naik ke atas mimbar selepas salat subuh berceramah, bukan sampai terbit matahari, Pak, tapi sampai waktu zuhur masuk, lamanya. Nabi turun dan mengimami salat zuhur berjamaah, kemudian naik balik, lanjutkan ceramah sampai asar. Masya Allah. Lalu turun lagi mengimami salat asar berjamaah, naik lagi ke atas mimbar, lanjutkan ceramah sampai masuk waktu maghrib. Kira-kira kalau kita buat macam ini, ada ustadz yang bisa nyampaikan begitu, mungkin ustadz sendirian tinggal lagi di sini. Apa pernyataan para sahabat? Tidak satu pun di antara kami berani meninggalkan majelis Nabi itu. Jadi ada majelis ilmu, nggak boleh meninggalkan majelis kecuali ada izin dari sang murabbi, ada izin dari muallim kita, dari syekh kita. Apa yang Nabi ceritakan dalam ceramah panjang seharian itu? Nabi menceritakan apa-apa yang pernah terjadi dan yang nanti akan terjadi. Di sini mulai sahabat-sahabat memahami bahwa sebenarnya mereka ini sudah tak lama lagi hidup di dunia. Bumi ini akan binasa. Keyakinan para sahabat untuk itu sudah bulat. Dan ini berdampak hebat kepada etos kerja mereka, berat hidup mereka, di mana seluruh sahabat bertekad, mumpung waktu masih ada, mumpung umur masih ada, mumpung dunia masih aman, mumpung belum kiamat, saya harus melakukan yang terbaik selagi saya masih hidup.
Ini tekad setiap para sahabat. Jadi sahabat itu sudah bulat keyakinan mereka ini akhir zaman. Itu di masa mereka loh ya. Itu di masa mereka. Jadi kalau sempat kita di zaman sekarang punya keyakinan seperti para sahabat ini akhir zaman, benar kok. Ada orang-orang tertentu berkata, ya kiamat itu pasti, tapi meyakini ini akhir zaman nggak bisa, lama lagi. Lah para sahabat saja yakin bahwa di masa mereka itulah akhir zaman, bahwa kiamat tak lama lagi. Sementara Allah menyuruh kita tiru para sahabat, termasuk dalam hal mereka berkeyakinan. Dampaknya positif sekali loh Pak. Saya ketika ceramah tentang akhir zaman di Jakarta, ada orang kaya raya, saking kayanya makan siangnya ke Singapura, beli bantal guling aja ke London. Dunia ini dia kelilingi suka hatinya saja. Tapi setelah dengarkan ceramah kita tentang akhir zaman, dia rubah mindsetnya, dia rubah pola hidupnya, dan dia jadikan hidupnya benar-benar tepat guna. Ini perubahan yang dahsyat. Tidak sedikit para jenderal-jenderal TNI ya, yang mendengarkan kajian kita, mereka menjadi lebih soleh daripada sebelumnya. Nah, hamba-hamba Allah kami muliakan, dampak energi yang terkandung dalam kajian akhir zaman akan seperti para sahabat. Pertanyaan, betul nggak para sahabat yakin bahwa zaman mereka itulah terjadinya kiamat? Ayo kita buktikan. Pertama, ketika Nabi bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Dua jari Nabi menuju ke arah langit. Artinya adalah aku ini diutus, kiamat terjadi cuma seperti ini jaraknya, kata Rasulullah. Fa asyara bisababatihi wal wusta. Nabi mengisyaratkan ke arah langit, jari telunjuknya dan jari tengah. Lalu Nabi menjarakkan sedikit. Aku ini diutus dan kiamat terjadi hanya seperti ini. Artinya sudah dekat betul itu kalau begitu. Ini keyakinan para sahabat. Di hadis yang lain Nabi berkata, saat aku diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya, malaikat Jibril membisikkan kepadaku bahwa malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala terompet untuk kiamat, memasukkan pangkal terompet ke dalam mulutnya. Tiap sebentar matanya melirik ke arah Arasy, menunggu aba-aba Allah kapan ini ditiup. Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, malaikat Israfil langsung memasukkan pangkal terompet ke dalam mulutnya. Pertanda apa itu? Apa yang bisa dipahami oleh para sahabat? Wai, kalau begitu dah kiai, kan begitu. Sebentar lagi kiamat ini. Ini keyakinan para sahabat muncul dari hadis-hadis Nabi. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda ketika bangun dari tidur, wailul lil Arab. Sebentar lagi Arab akan celaka, bangsa Arab akan habis. Kenapa ya Rasulullah? Keringat dingin mengucur dari dahi beliau, dan beliau berkata, saya telah melihat benteng yang menembok, yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia sudah berlubang sebesar ini, kata Rasulullah. Apa yang bisa ditangkap oleh para sahabat dengan ini? Dekat lagi. Sementara wahai hamba-hamba Allah, 10 tanda besar kiamat wajib terjadi dahulu sebelum kiamatnya. Harazatun manzumatun fi silk. Ada 10 tanda kiamat seperti 10 butir-butir marjan. Setiap satu butir marjan ada lubang di bawahnya tembus sampai ke atas, dapat dimasukkan seutas tali. Satu butiran demi butiran yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Bagian bawah tali dikasih simpul. Yuqta'u silk. Ketika simpul itu digunting, meluncurlah butiran yang paling di bawah. Butiran yang paling pertama meluncur. Bagaimana dengan butiran kedua? Menyusul apa tidak? Menyusul. Butiran kedua menyusulnya pakai lama atau langsung? Langsung. Yang ketiga bagaimana? Maka keluar Pak satu persatu, 10 tanda besar kiamat. Ada yang menentukannya. Ibarat tali ada simpul, digunting dulu simpul itu, barulah keluar yang pertama, ketiga dan keempat seterusnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 tanda besar kiamat ini, yang pertama dukhon. Apa namanya yang pertama? Dukhon. Bumi gelap gulita oleh kabut asap dari langit bersatu dengan debu yang tebal dari bumi, dan ini panas ya. Selama 40 hari 40 malam tidak ada cahaya matahari masuk di bagian belahan bumi manapun. Orang tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam.
Lamanya 40 hari ini namanya dukhanul mubin, ya. Yang kedua, setelah dukhan yaitu Dajjal laknatullah alaih muncul ke tengah-tengah manusia. Setelah Dajjal lepas, dia tidak langsung muncul ke tengah manusia. Tapi ada waktunya di mana Dajjal muncul. Kata Rasulullah, ketika begini Dajjal akhirnya muncul. Kemunculan Dajjal dari dukhan paling lama hanya 2 tahun. Setelah Dajjal muncul, dia pun menguasai seluruh dunia. 2/3 manusia sujud menyembah Dajjal dan mengakui Dajjal adalah Tuhan pencipta alam semesta. Ini fitnah terbesar di alam semesta ini. Sejak bumi terbentang sampai hari kiamat, fitnah terbesar yang dihadapi manusia adalah Dajjal muncul dan mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dia mampu mengatraksikan kemampuan di mana tidak ada teknologi yang bisa berbuat seperti Dajjal bisa buat. Dajjal ini ternyata tak lama di muka bumi. Setelah dia muncul, hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu, dia pun mati dibunuh. Ada satu orang yang mampu membunuh Dajjal. Siapa? Inilah dia tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit dunia, dan Nabi Isa membawa senjata khusus dari langit untuk membunuh Dajjal. Singkatnya, Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Nabi Isa langsung merapat dan bergabung dengan Imam Mahdi, meratakan keadilan di muka bumi. Belum selesai pekerjaan, Ya'juj dan Ma'juj pun lepas. Inilah tanda besar kiamat yang keempat. Ya'juj dan Ma'juj mendatangi seluruh dunia, membunuh, membantai siapapun yang ada, kecuali yang lari bersembunyi. Maka perintahnya untuk Ya'juj dan Ma'juj lari bersembunyi, nggak ada perintah yang lain. Kalau Dajjal ada lari bersembunyi atau bacalah ini ada dari. Tapi kalau Ya'juj Ma'juj dibaca apapun dibantainya tetap kita Pak. Nggak mempan dia baca ayat kursi, dibaca apa, mati kita dibuatnya. Jadi perintahnya adalah lari dan bersembunyilah. Nah, jangan tanya saya kemana kami lari Ustaz. Terserahlah, lari kemana aja, pokoknya sembunyi. Jangan sampai nampak oleh dia. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dilawan. Tidak akan ada yang mampu mengalahkannya. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah di atas bukit Tursina, ya Allah binasakanlah Ya'juj dan Ma'juj. Allah jadikan tubuh Ya'juj Ma'juj digerogoti virus dan bakteri maha mematikan. Sore kena, besok pagi jadi mayat semua Pak. Nggak ada apa-apanya virus corona sekarang, ya. Sore kena, besok mati, sudah menjadi bangkai yang sangat busuk berserakan di muka bumi. Lalu Nabi Isa berdoa lagi, ya Allah, tidak ada yang mampu membersihkan bumimu dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, ya Allah bersihkanlah. Lalu Allah datangkanlah gerombolan burung-burung raksasa yang kata Rasulullah, ini hadisnya sahih ya, bukan dongeng. Jangan dikatakan saya sedang berdongeng. Tolong dibaca kitab ini. Ini ditulis oleh seorang ulama Palestina yang tinggal di Mesir, Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Di sini ada hadis yang sahih tentang datang burung-burung raksasa. Leher burung itu besarnya mirip dengan besar leher onta, dan bentuknya juga mirip dengan bentuk leher onta. Bayangkan betapa besar burung itu. Saking banyaknya burung itu terbang dari langit, hari yang terang benderang langsung gelap gulita seperti malam yang tengah malam. Saking tebalnya jumlah burung-burung itu terbang ke bumi menukik, dan masing-masing burung membawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, ya, dibawa terbang. Pertanyaan, di mana burung itu sekarang? Kemana bangkai Ya'juj Ma'juj itu dibawa? Jawabannya entahlah. Allahu a'lam. Tak ada riwayat di mana burung itu sekarang berada, kemana dibawanya bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj, dan itu enggak penting. Yang penting riwayat tentang burung-burung itu datang ada, membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ada. Cukup kita sampai di situ, ya. Kemudian selesailah Ya'juj Ma'juj, bumi diisi oleh kedamaian. Imam Mahdi memimpin dunia dengan menegakkan sistem khilafah Islamnya ala minhajin nubuwah yang berpusatkan di Baitul Maqdis, Palestina. Palestina adalah pusat khilafah Islamiyah terakhir di akhir zaman, dan khilafah Islamiyah itu Allah janjikan dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Imam Mahdi menjadi pemimpinnya. Nabi Isa sebagai penasehat tertinggi, ya, sebagai tokoh spiritual tertinggi yang melanjutkan risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di masa Imam Mahdi memimpin, Nabi Isa meninggal dunia, ya, begitu. Di masa Imam Mahdi memimpin, khilafah Islamiyah sedang berjalan. Bumi ini bagaikan dalam surga, tak ada perang di mana-mana, damai sedamai-damainya, tidak ada bencana alam
satu pun nggak ada. Jangankan banjir, jangankan topan badai, jangankan gunung meletus, ya, binatang hutan yang sangat ganas saja, kata Rasulullah, di masa khilafah Islam di akhir zaman Allah jadikan jinak semua, Pak. Sehingga harimau, serigala, binatang buas ketika bermain-main ke permukaan, mereka bergelut dengan manusia tanpa menyakiti. Anak bayi akan bergelut dengan ular gurun Sahara hitam yang paling mematikan, dan ular itu tidak menggigitnya sama sekali. Seluruh binatang berbisa, Allah cabut bisanya. Masya Allah, alangkah damainya hidup ketika itu. Domba yang tercecer akan didatangi oleh serigala-serigala, kemudian serigala itu akan menggiring domba tersebut bergabung kembali dengan komunitasnya, dan serigala akan kembali masuk ke dalam hutan. Itu hanya terjadi di fase kelima. Fase ini disebut dengan masa-masa aman. Tidak ada perang, tidak ada kejahatan. Rumah sakit kosong. Kenapa? Allah beri semua manusia di muka bumi kesehatan dan kesejahteraan. Tidak ada satupun orang miskin di muka bumi. Sebab apa, kata Rasulullah? Allah munculkan dari dalam perut bumi semua kekayaan, sehingga setiap orang kaya ketika itu. Nggak ada lagi pungutan pajak, itu segala macam yang sudah tidak ada. Dan ini hadis-hadisnya sahih, ya. Saya bukan sedang berdongeng. Kalau begitu fase kelima, fase yang kita rindukan apa tidak? Fase yang kita inginkan apa tidak? Orang yang benci mendengar kalimat khilafah itu, padahal itu adalah syariat Islam, dan itu terjadi di akhir zaman, yaitu masa ini, dan itu ada di dalam Al-Quran, dan pusatnya adalah Palestina, bukan di Indonesia. Untuk apa juga takut? Oke, kita teruskan. Pada masa itu jumlah lelaki pada masa Imam Mahdi memimpin dunia, khilafah Islam yang tegak, jumlah laki-laki dibandingkan wanita adalah 1 berbanding 50. Satu orang laki-laki 50 wanita. Gimana? Saya paham nih maksudnya. Ini senyum-senyum semua nih, saya paham maksudnya. Kalau Bapak memang ada punya semangat tak tersalurkan, ada bakat yang belum berani dinampakkan, silakan di fase kelima wujudkanlah itu. Cuma rasanya mayoritas bapak-bapak ini sudah di alam barzakh nanti. Nah, lanjutkan saja niatnya itu, yang memang niatnya sesuai syariat juga kok. Lanjutkan aja di alam barzakh. Jadi ibu jangan cemas, Bu. Oke, fase kelima insya Allah sebentar lagi akan terjadi. Ustaz, kenapa Ustaz berani bilang sebentar lagi? Hamba-hamba Allah yang saya cintai, Bapak Ibu mengikuti perkembangan dunia sekarang tidak ya? Mengikuti perkembangan dunia sekarang apa tidak? Benar mengikuti. Kalau mengikuti perkembangan dunia sekarang, Bapak Ibu sangat yakin tak lama lagi fase kelima akan kita masuki bersama-sama. Otomatis sebelum fase kelima kita akan menghadapi Dukhon, kita akan berjumpa dengan Dajjal, kita akan menyaksikan turunnya Nabi Isa, dan Nabi Isa memimpin kita bersama, dan kita akan menyaksikan Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan oleh Allah. Barulah masuk fase kelima. Woi Ustaz, kalau begitu dekat sekali waktunya. Insya Allah. Kapan itu Ustaz? Allahu a'lam. Masalah tanggal, Allah saja yang maha tahu. Tanggalnya, harinya, bulannya, tahunnya serahkan pada Allah. Kewajiban kita hanya belajar tentang tanda-tandanya. Ya, masalah tanda-tanda, Nabi Muhammad kan ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, minta maaf. Kalau masalah kiamat ditanya kapan, saya nggak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya yang ditanya, kata Rasulullah. Ternyata malaikat Jibril juga nggak tahu. Dan Allah sudah putuskan demikian, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha. Orang-orang bertanya kepada Muhammad, kapan kiamat terjadi? Katakan hanya Allah yang tahu. Engkau cukup sebagai pemberi kabar tentang itu pasti akan terjadi. Jadi masalah kapan kiamat hanya Allah yang tahu. Ketika Nabi betul-betul sudah tidak tahu kapan kiamat itu, maka malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni an amaratiha. Hai Muhammad, kabarkan kepada saya ciri-cirinya, bahwa kalau ciri-ciri ini sudah terjadi berarti sudah sangat dekat kiamat itu terjadi. Ada nggak ciri-cirinya itu? Ada, kata Rasulullah. Kalau itu yang kamu tanyakan kepada
kepada saya bisa menjawabnya. Dengar baik-baik kata Nabi. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Setelah menjawab itu, laki-laki yang dianya adalah malaikat Jibril tadi langsung berdiri dan pergi. Umar bin Khattab paling dekat dengan Nabi, dicolek oleh Nabi. Hei Umar, kamu kenal enggak dengan orang itu? Enggak ya Rasul. Sekarang susul dia, tangkap, bawa kemari. Giliran kita yang tanya, itu orang siapa? Baik ya Rasulullah. Nah, Bapak tahu kan kualitas Umar bin Khattab, tinggi, besar, sigap. Langkah kaki Umar bin Khattab itu dalam sejarah hampir 2 kali langkah para sahabat, Pak. Umar bin Khattab itu tinggi besar. Bila beliau naik ke atas seekor punggung kuda perang, kuda jantan, kuda perang, kuda yang sebenarnya bukan kuda poni, Pak. Kemudian kedua kaki Umar bin Khattab tidak dimasukkan ke dalam stirap, dibiarkan saja bergelantung. Apa kata para sahabat? Kedua ujung kaki Umar bin Khattab akan bisa membuat garis di jalan. Kebayang oleh kita tingginya Umar bin Khattab, udahlah tinggi, sigap, cepat. Makanya Umar bin Khattab dianggap sebagai manusia terkuat di Jazirah Arabiah. Kalau orang gulat dengan dia di Pasar Ukas, belum ada se-Jazirah Arabiah sanggup mengalahkan Umar. Kalau penggulat mendengar bahwa nama Umar yang muncul untuk menjadi lawannya, kencing dalam celana penggulat itu. Dia tahu kualitas Umar. Nah, Umar langsung menyusulnya. Sebentar aja orang itu udah hilang. Padahal perumahan di zaman itu sekitar Masjid Nabawi masih lengang, gurun Sahara aja banyak kosong-kosong masih. Beda dengan kita yang keluar dari masjid langsung banyak lorong-lorong tikus kan, bisa hilang langsung. Ini enggak. Baliklah Umar pada Rasulullah, ya Rasulullah, he's gone, udah hilang ya Rasulullah. Kata Rasul, itu tadi malaikat Jibril. Dia datang kemari tadi jelma jadi manusia, diperintahkan oleh Allah jumpa dengan saya, mempertanyakan hal-hal yang kalian dengar tadi untuk ngajarin kalian semua isi agama ini. Nah, baik. Sekarang jawaban Nabi tadi yang perlu kita terjemahkan. Kapan kiamat itu? Saya tak tahu. Ada nggak tanda-tandanya bahwa kiamat sudah sangat dekat? Ada, kata Nabi. Nabi kasih kunci saja. Kalau ibu sudah melahirkan budaknya, dan kalau ibu sudah melahirkan tuannya, dan kalau satu kaum sudah kalian jumpai nanti, kaum itu kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka mendadak saja mereka menjadi kaya raya, dan mereka sangat berkuasa, mereka menjadi raja-raja, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam ungkapan Nabi ini, awas, jika zaman itu sudah kalian jumpai, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis sahih Imam Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan oleh Abu Hurairah hampir mirip, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini hasan sahih. Bertanyalah Ibnu Abbas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud munculnya satu kaum yang kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak mereka menjadi kaya raya, lalu mereka menjadi sangat berkuasa dan menjadi raja-raja, kemudian mereka berlomba-lomba dan gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, bahwa zaman itu sudah kami jumpai, maka jarak antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Siapa kaum yang kau maksudkan itu ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah singkat saja, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat fakta sekarang. Mampu enggak kita membantah hadis ini dengan fakta yang ada? Arab dulu sebelum minyak bumi dijumpai, Arab itu kaya apa miskin? Yakin? Sepakat? Oke. Gurun Sahara yang luas, padang pasir yang tandus, panasnya luar biasa. Dan waktu itu nama Arab masih satu, Pak, Jazirah Arabiah waktu itu. Tapi setelah minyak bumi dijumpai di dalam perut bumi negeri Jazirah Arabiah, apa yang terjadi dengan Jazirah Arabiah? Jazirah Arabiah langsung berubah menjadi negeri petrodolar. Betul? Mereka pecah mendirikan negara sendiri-sendiri, dan itu adalah negara-negara terkaya di dunia. Satu, Qatar. Dua, Bahrain. Tiga, Uni Emirat Arab.
Tiga adalah Kuwait, 4 adalah Uni Emirat Arab, 5 Arab Saudi, 6 adalah Oman. Lihat apa yang dibuat oleh orang-orang Arab ini sejak mereka mendirikan negara masing-masing. Mereka saling berlomba-lomba untuk mempercantik kota-kota mereka dan membangun gedung-gedung yang tinggi. Lihat saja Arab Saudi dulu Pak, Mekah Al-Mukarramah. Pemerintah kerajaan Arab Saudi buat apa di sekitar Ka'bah kita? Ya Allah ya Rabb. Lihat Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi bagaikan istana yang sangat megah itu, kayak mau tenggelam Pak, dikelilingi oleh hotel bintang 5 yang mewah-mewah, tinggi-tinggi dan besar-besar. Ibu kota Riyadh ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur ibu kota Riyadh. Oleh Pangeran Salman disulapnya ibu kota Riyadh menjadi kota metropolitan standar Eropa. Jeddah sekarang ini, Masya Allah pembangunan di kota Jeddah. Ini baru Arab Saudi loh ya. Ternyata Arab Saudi dibandingkan negara Arab di sebelahnya yaitu Kuwait, Arab kalah Pak. Kuwait tanya menyebabkan kota-kota di Eropa, Amerika minder kepada Kuwait. Ternyata Kuwait harus angkat topi dibandingkan negara Arab sebelahnya lagi, yaitu Bahrain. Bahrain sebagai destinasi wisata terindah, termasuk yang papan paling atas di dunia, Bahrain. Mereka sulap tepi-tepi lautnya, mereka dirikan gedung-gedung tinggi pencakar langit, mereka buat surga di dunia. Itu Bahrain. Ternyata Bahrain harus angkat topi, masih mengaku kalah dengan negara Arab sebelahnya lagi, Uni Emirat Arab. Abu Dhabi Pak, saya bulan Februari 2019 diundang oleh komunitas muslim yang ada di Abu Dhabi, di Dubai, dan diprakarsai, disponsori oleh Duta Besar Republik Indonesia. 5 hari saya di sana. Saya ceramah siang malam. Ada waktu saya diajak jalan-jalan. Saya ajak jalan Ustaz di Abu Dhabi, dibawa ke hotel bintang 7. Ini hotel bintang 7 Abu Dhabi ya, bukan hotel bintang 7 Rengat. Di Rengat ada hotel bintang 7 Pak, tapi betul 7 pusing keliling kita buatnya hotel di Rengat itu. Kalau yang di Abu Dhabi, Allah, dari jauh saja kita melihat ini istana apa bangunan hotel, full gaya emas semuanya. Ketika kami masuk bawa istri, foto sana foto sini, guide saya mendampingi. Dia menunjukkan itu harga kamar Pak, harga kamar hotel di hotel bintang 7 itu di Abu Dhabi itu satu malam yang harga menengah ke bawahnya, satu malam hanya 150 juta saja. Satu malam. Itu yang menengah ke bawah loh ya. Bagaimana yang VIP? Bagaimana yang VVIP? Kemudian kami sampai di dalam, ditawarkan minum kopi ala hotel bintang 7. Untung saya menolak. Saya katakan tidak. Istri saya juga nggak mau. Guide kami pucat. Ketika saya menolak, dia baru lega. Untung Ustaz tidak mengiyakan. Kenapa saya bilang? Kalau Ustaz iyakan, tahu tidak Ustaz? Satu gelas kopi di hotel ini harganya 5 juta rupiah. Apa isinya dalam kopi itu? Ternyata kopi itu isinya serbuk emas yang bisa larut dalam lambung, diserakkan di atas kopi tersebut. Allah makjam, oi kata saya. Untung nggak jadi saya minum. Untung nggak iya kita iyakan. Kalau iya, bocor kantong kami kata guide. Dan juga kepikiran oleh saya, buat apa diminum sekarang, besok keluarnya sama kuning dengan kuning-kuning yang lain. Di situ ada mesin ATM, satu-satunya di dunia. Mesin itu tidak mengeluarkan uang. Kalau dimasukkan kartu ATM-nya ke dalam oleh warga di sana, yang keluar adalah batangan-batangan emas. Iya, 1 kilo, 2 kilo, bapak butuhnya berapa keluar di hotel itu. Di Abu Dhabi, di Dubai, di Uni Emirat Arab, mobil-mobil orang-orang kaya di situ, mulai dari rangkanya sampai bodinya, seluruhnya adalah emas murni. Adanya cuma di negara itu, Pak. Arab loh itu, Arab. Pening kepala saya di situ, Pak. Saya pun dibawa jalan-jalan ke Dubai, tambah pusing lagi. Mall terbesar di dunia ternyata bukan ada di Amerika, bukan ternyata ada di Inggris, bukan ternyata ada di Perancis, tapi adanya di Dubai. Dan di mall itu ada gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifah, tingginya 878 meter. Saya foto-foto dengan istri di sana.
luar biasa kaum muslimin. Saya terbelalak, terkejut. Saya katakan pada guide saya, itu hotelnya terbakar, gedungnya terbakar. Kenapa Ustaz? Lihat, asapnya keluar. Bukan Ustaz, itu awan katanya. Saking tingginya Pak, awannya mengelilingi gedung tersebut. 878 meter. Ternyata gedung tertinggi di dunia bukan di Hong Kong, bukan di Tokyo, bukan di Melbourne, Sydney, bukan di Paris, bukan di London, bukan. Ternyata tempatnya di Arab. Wahai kaum muslimin, apa yang terjadi sekarang? Di tepi Laut Merah, oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal, sedang dibangun gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan gedung yang ada di Dubai. Di Dubai, Burj Khalifa tingginya 878 meter. Gedung Kingdom Tower yang dekat dengan Bandara King Abdul Aziz Airport yang ada di Jeddah itu, sekarang wahai kaum muslimin dibangun dengan ketinggian 1,2 kilometer. 1,2 kilometer. Biaya membangunnya itu adalah lebih dari 120 triliun rupiah uang kita. Kalau dibelikan kerupuk Palembang, hilang Riau ini. Sudahkah selesai perlombaan ini? Belum. Menjelang saya pulang, nah ini yang paling menakjubkan, menjelang saya pulang dari Dubai menuju Indonesia, saya dikasih hadiah oleh konsulat jenderal ketika itu sebuah buku lux mewah. Bukunya lebih besar dari ini sedikit, tapi tebalnya kurang dari ini sedikit. Super mewah buku tersebut, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Apa isi buku itu? Sejarah Arab dulu, sekarang, dan rencana akan datang. Di halaman pertama ternyata di situ ada foto-foto orang Arab sebelum mereka menemukan minyak. Masih fotonya merah putih hitam. Terkejut saya melihat dan membaca Pak, Arab di tahun 1969 ke bawah. Foto yang ada di situ adalah penggembala ternak sedang menghalau ternaknya dengan tongkatnya, sementara penggembala itu tidak memakai baju dadanya. Hanya pakai apa namanya nih? Bukan yang kayak gini, rompi terbuka. Tidak ada kaos dalam, tidak ada baju dalam, memang telanjang dada. Kemudian tidak pakai terumpa, menghalau ternak, miskin. Inilah hadis yang kita baca tadi. Kaum yang kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Kan begitu hadisnya tadi. Masya Allah, saya temukan hadis itu. Ya Allah, jumpa dengan fakta yang benar-benar ada. Jadi kalau bukan ini zamannya, maka zaman yang mana lagi? Kalau bukan zaman kita, maka zaman siapa lagi? Ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, menjelang saya pulang, apa kata kaum muslimin di sana, termasuk konsulat jenderal kita? Ustaz, bulan September tahun ini di Dubai akan mulai dibangun gedung yang ketinggiannya mengalahkan gedung yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah. Di kota Jeddah itu Kingdom Tower tingginya 1,2 km Pak. September kemarin 2019 sudah dimulai pembangunan gedung di Dubai yang ketinggiannya akan mengalahkan Kingdom Tower. Belum lagi selesai yang di Jeddah, ini udah mau bangun yang lebih tinggi daripada itu. Allah, inilah maksud oleh Nabi, yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba, berpacu-pacu membangun gedung yang tinggi-tinggi. Awas, sekali lagi, kalau bukan zaman ini maka zaman mana lagi? Zaman mana lagi? Sudah percaya apa belum? Ini akhir zaman, sudah percaya apa belum? Belum puas mungkin Ustaz, dalilnya baru satu, bisa nggak tambah dalil yang lain? Saya tambah. Mau berapa dalil? Saya kasih insyaAllah ta'ala. Dalil yang kedua, Nabi Muhammad jalan-jalan bawa Mu'adz bin Jabal kemana? Ke suatu daerah yang disebut dengan Tabuk. Daerah itu adalah kawasan yang gersang, panas, bebatuan, tandus. Ada beberapa lembah dan sungai yang sudah kering kerontang.
Nabi bersabda kepada Muadz, "Hai Muadz, perhatikan baik-baik daerah ini ya. Kalau sempat daerah ini nanti bersalju, maka awas," kata Nabi. "Jarak antara ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat sekali, hai Muadz. Kalau daerah ini nanti bersalju." Tahukah Bapak Ibu, 2009 pertama kali salju turun di Tabuk. Tapi masih semata kaki, ada di YouTube itu. 2010 sudah di atas mata kaki, 2011 sudah sebetis tingginya, sehingga menjadikan Imam Masjidil Haram Syekh Su'ud Syuraib dalam khutbah Jumatnya berapi-api penuh semangat memperingatkan umat Nabi Muhammad sedunia, ini adalah akhir zaman, antara kita dengan kiamat sudah sangat dekat. Kalian lihat apa yang dikatakan Nabi kepada Muadz bin Jabal dulu, sekarang sudah terjadi. Lihat Tabuk, demikian kata Syekh Su'ud Syuraib. Kaum muslimin, sekarang salju di daerah Tabuk sudah setinggi di atas pinggang orang dewasa, udah lebih 1 meter tingginya. Masya Allah. Ada yang masih belum percaya ini akhir zaman? Masih mau saya tambah? Mau ditambah apa cukup? Ditambah apa cukup? Tambah. Oke, saya tambah yang ketiga. Bagi saya, kalau Bapak Ibu sanggup mendengarkan, saya akan terus ngomong. Tapi kalau nampak matanya sudah mulai 5 watt, 2 watt, udah selesai. Kita tutup dengan doa. Yang ketiga, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furatu bi jabalin an dhahab yaqtatilun nasu alayhi fayuqtalu kullu 199 fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Takkan terjadi kiamat sampai negeri Irak yang mengalir di atasnya sungai Efrat kering dulu sungai tersebut, lalu manusia nanti menemukan adanya sungai di bawah sungai itu gunung emas yang muncul, menyebabkan semua lelaki di muka bumi membawa senjata mereka ke sana. Mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Setiap 100 orang lelaki akan mati 99, cuma 1 yang hidup, dan seluruh mereka berkata, semoga 1 orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain, Nabi tidak suka dan tidak memerintahkan umatnya ikut-ikutan perang memperebutkan emas di sana. Baik, mari kita lihat fakta. Tanggal 12 Februari tahun 2013, catat ya, 12 Februari tahun 2013, di majalah bergengsi Amerika Serikat New York Times diberitakan bahwa para pakar dan peneliti barat telah meneliti sungai Efrat di Irak. Lalu mereka berkata, sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Menurut para pakar dan pengamat dan ahli kami, 2014 sungai Efrat akan kering total di Irak. Dan benar Pak, Maret 2014 sungai Efrat di Irak sudah tidak berair. Sampai tahun ini, sampai hari ini sudah tidak ada lagi air sungai yang mengalir di sungai Efrat. Dan yang hebatnya, George Walker Bush atau dikenal dengan George Bush, masih ingat nggak dengan makhluk yang satu ini? Penjahat perang yang satu ini masih ingat? Masih ada videonya Pak, pidatonya di depan Gedung Putih penuh semangat. Apa katanya? Satelit Amerika Serikat telah menemukan potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini tidak akan jatuh ke tangan para penjahat-penjahat manapun di muka bumi ini yang tidak bertanggung jawab, katanya. Penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Entah siapa yang penjahat. Mungkin beliau merasa dirinya penjahat yang bertanggung jawab kan. Nggak ada emas di muka bumi ini yang tidak digarapnya, ya kan? Kaum muslimin yang saya cintai, ini pernyataan George Bush. Satelit Amerika telah menemukan ada potensi emas sangat besar dalam bumi Irak. Dengan fakta bahwa sungai Efrat sudah mengering di Irak, ada yang bisa mengatakan ini kebetulan? Kalau kita tidak boleh, kan ada, maaf, kelompok Wahabi mengatakan saya Ustadz cocokologi, Ustadz cocokologi, mencocok-cocokkan hadis akhir zaman dengan fenomena yang ada. Itu orang, maaf ya, kemana sih mereka letakkan pikiran sehatnya? Kalau nggak boleh dicocok-cocokkan hadis akhir zaman
dengan fenomena yang nampak di permukaan. Lalu untuk apa tanda-tanda itu diceritakan Nabi SAW? Bukankah tanda-tanda itu diceritakan Nabi untuk kita melihat kesesuaian dan kecocokannya? Betul tidak? Coba lihat, kalau kita sepakat akidah para sahabat adalah benar, lihat para sahabatlah yang punya manhaj cocokologi itu. Para sahabat, saya kasih contoh, gitu ya. Kita kasih contoh. Ada berapa tanda besar kiamat tadi? 10. Yang saya ceritakan baru berapa? Baru 5 ya. Yang pertama tadi apa? Dukhon. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga Nabi Isa turun. Yang keempat Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima matahari terbit dari sebelah barat, tapi hanya 1 kali. Yang keenam Dabbatul ardi, seekor binatang raksasa yang cerdas dan pintar, ramah, bisa berbahasa manusia, keluar dari perut bumi di 3 tempat yang berbeda-beda. Al-Quran yang menceritakan itu, surat An-Naml ayat 82. Lihat nanti dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Ini Al-Quran loh ya. Binatang raksasa muncul dari perut bumi, tapi ramah, cerdas, bisa berbahasa bahasa manusia, dan punya kaki tangan yang sangat banyak, dengan cepat menangkapi manusia dan memberi tanda kepada manusia. Ini adalah tanda besar kiamat yang ke-6. Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah berhembusnya angin lembut dari daerah timur. Di hadis yang lain dari Yaman, kata Rasul, angin itu lembut, sejuk, berbau wangi kesturi. Nah ini kesturi, berbau wangi kesturi. Kesturi itu adalah bau angin surga. Kesturi itu adalah parfum kecintaan Rasulullah SAW. Angin itu bertiup dari Yaman, dengan cepat membungkus bumi. Ini tanda besar kiamat yang ke-7 ya. Maka siapapun di bumi ini ada orang Islam yang dalam dadanya ada iman menurut Allah, angin itu akan sampai kepada orang tersebut. Ketika orang itu tersentuh oleh angin lembut dari Yaman ini, terhirup olehnya angin itu, di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia, husnul khotimah. Walaupun imannya hanya seujung kuku, walaupun orang itu ada di puncak gunung, ada dalam gua, ada di pulau, di mana saja, angin itu akan sampai kepada orang tersebut. Dengan cepat manusia beriman sebumi meninggal dunia. Itu adalah akhir keberadaan orang Islam, umat Nabi Muhammad yang beriman ada di muka bumi. Jadi umat Islam ternyata Allah wafatkan terlebih dahulu dalam tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 kita semua sudah tidak menyaksikannya. Itu hanya disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah, yang hidup mereka seperti binatang ya, yang sama sekali mereka tidak kenal Allah, tidak beriman pada Allah. Mereka yang menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, 9 dan ke-10. Oke, apa yang ke-8? Yang ke-8 adalah daratan bumi sebelah timur Allah tenggelamkan semua, masuk dalam laut. Australia, Venezuela, Indonesia, Papua, Asia Tenggara, sampai kepada Asia Tengah, Rusia, semuanya tenggelam masuk ke dalam laut. Alangkah mengerikannya pemandangan itu. Alhamdulillah kita udah nggak ada ketika itu. Langsung menyusul tanda besar kiamat yang ke-9, seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam masuk ke dalam bumi. Inilah dia Brasilia, Suriname, benua Amerika, benua Afrika, seluruh Eropa tenggelam masuk ke dalam laut. Lalu yang tersisa di bumi ini apa lagi? Yang tersisa hanyalah daratan bumi yang disebut dengan Timur Tengah sekarang. Dianya adalah Jazirah Arabia dan Syam. Hanya itu yang tersisa lagi. Maka dia tersisa itu terjadilah tanda besar kiamat yang ke-10, yaitu munculnya api raksasa dari dalam perut bumi Yaman yang setinggi-tinggi gunung dan bukit. Api itu panas dan ganas sehingga menjadikan manusia-manusia yang masih hidup di daerah Jazirah Arabia lari tunggang langgang menuju ke Syam. Saat mereka sampai di Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat, pertanda kehancuran alam semesta dimulai. Gitu urutannya Pak. Tapi saat itu kita sudah tidak menyaksikan. Ini kabar baik buat kita apa kabar buruk? Kabar baik. Kenapa? Ternyata kita umat Islam tidak akan pernah menyaksikan kiamat. Allah wafatkan duluan kita. Pertanyaan kita balik pada yang tadi. Sahabat punya konsep cocokologi. Tadi tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon, yang kedua adalah dajjal. Ayo kita lihat. Saya yakin guru kita pasti pernah mendengar hadis al-jassasah.
Hadis Al-Jasasani sangat terkenal, diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di situ perjalanan pertemuan dengan Dajjal laknatullah alaihi. Nah, ciri-ciri Dajjal disebut oleh Rasulullah SAW. Dan awas, pertemuan dengan Dajjal itu ternyata Dajjal menyebutkan ciri-ciri dia lepas apabila terjadi 3 tanda alam di Palestina. 1, 2, 3 diceritakan oleh Dajjal. Dan demi Allah, 2019 saya sudah memasuki kota Palestina dan saya bawa jamaah 93 orang jamaah Ustaz. Kami datangi 3 tanda itu dan 3-tiganya sudah terjadi. Maka hamba Allah yang berbicara ini sudah hakul yakin bahwa laknatullah al-mal'un al-masih ad-dajjal telah lepas dari belenggunya, tinggal menunggu jeda waktu untuk dia muncul ke tengah-tengah manusia. Tanda-tanda itu sekarang sudah lengkap. Nah, kaum muslimin kami muliakan, tapi di zaman Nabi Muhammad ada seorang lelaki bernama Ibnu Sayyad. Ini kalau para ahli ilmu pasti kenal dengan nama Ibnu Sayyad. Para ulama, apalagi ahli hadis, kalau ada ahli hadis nggak kenal dengan nama Ibnu Sayyad dalam sejarah, dicopot statusnya sebagai ahli hadis. Ibnu Sayyad adalah seorang lelaki yang memiliki kecirikan fisik sama dengan Dajjal. Fisiknya hampir sama dengan Dajjal. Dia pun tidak pernah mau didekati oleh seorang sahabat pun. Jangankan untuk beriman dengan Rasulullah, bergaul dengan sahabat pun dia nggak mau. Dan dia hanya memata-matai, mengintai dari jauh. Sementara dia tidak bisa didekati, Pak. Dan dia memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga banyak sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Contoh, Umar bin Khattab sedang bersama dengan Rasulullah SAW di dalam kota Madinah dekat dengan kebun kurma. Dari dalam kebun kurma, dari balik-balik pohon kurma itu mengintai dan mengintiplah Ibnu Sayyad. Dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain dia berkelebat dengan sangat cepat. Cepat sekali, Pak, kayak Tom and Jerry. Cepat sekali. Ya. Umar bin Khattab dan Rasulullah menyadari bahwa Ibnu Sayyad sedang mengintai-intai mereka. Umar langsung menghunus pedangnya. Ya Rasulullah, izinkan saya. Maka kata Rasul, mau ngapain kamu? Saya mau bunuh Dajjal itu. Saya yakin dia adalah Dajjal. Umar menyatakan keyakinannya bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Coba lihat, Umar mencocok-cocokkan hadis Nabi tentang Dajjal kepada Ibnu Sayyad. Lihat bagaimana tanggapan Nabi. Apakah ilmu cocokologi ini tidak boleh? Coba lihat bagaimana tanggapan Nabi. Hai Umar, bila dia memang Dajjal, kamu bukan apa-apanya bagi dia. Umar begitu perkasa saja, nggak bukan apa-apanya bagi Dajjal. Kamu bukan lawannya Dajjal. Dajjal itu bukan tandingan kamu, bukan kamu yang bisa mengalahkan Dajjal kalau dia adalah Dajjal. Tapi kalau dia bukan Dajjal, hai Umar, untuk apa kamu membunuh sembarangan orang? Itu jawaban Nabi. Kalau Nabi mau, Nabi bisa saja ngomong kayak gini, Umar, ente mah kebangetan semangatnya tentang akhir zaman. Umar, Dajjal itu nanti di akhir zaman. Kalau itu mah bukan Dajjal. Apa salahnya Nabi menjawab begitu? Ya, tapi ini enggak. Kalau dia Dajjal, kamu enggak akan sanggup melawannya. Dan kalau dia bukan Dajjal, untuk apa kamu bunuh orang? Itu maksudnya apa? Nabi membiarkan para sahabat memiliki keyakinan bahwa seolah-olah ini adalah Dajjal. Supaya apa? Supaya roh dan semangat meyakini hari kiamat sudah sangat dekat itu tetap tertanam dalam dada para sahabat. Karena dampaknya positif sekali. Dampaknya adalah sahabat tetap bersemangat berjuang dalam hidup di dunia ini untuk menyembah Allah dan untuk menegakkan agama Allah, membela Rasulullah SAW. Dan dampak ini hanya muncul dari keyakinan kiamat sudah sangat dekat. Nih tanda-tanda besarnya sudah muncul. Itu keyakinan para sahabat, Pak. Jadi kalau cocokologi nggak boleh, pasti Nabi sudah nyalahkan Umar bin Khattab. Betul? Contoh kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang jaid, ya. Ibnu Abi Mulaikah, muridnya Ibnu Abbas, berkata, guru kami malam pagi tadi berkata, semalaman saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa Tuan Guru? Ini Rasulullah sudah meninggal loh ya. Kenapa wahai Tuan Guru? Oh sebentar, sebelum yang kisah Ibnu Abbas, saya kembali kepada Umar bin Khattab dan Ibnu Sayyad tadi. Jadi sampai Rasulullah meninggal, lalu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Di ujung hidupnya Umar bin Khattab menjelang dia meninggal, Umar masih bersumpah, demi Allah saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Itu kata Umar sampai beliau akan meninggal dunia. Lihat di kitab ini nanti. Lihat di kitab ini nanti. Kemudian ternyata Sofiyah, Hafsah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin,
Abu Dzar Al-Ghifari, Ubay bin Ka'ab, tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Pertanyaan saya adalah, kalau tidak boleh mencocok-cocokkan hadis akhir zaman sebutkan Rasulullah dengan fenomena dan fakta yang ada di lapangan, pasti mereka semua tidak akan berani mencocok-cocokkan Ibnu Sayyid dengan Dajjal. Tapi mereka memiliki keyakinan itu sampai mereka meninggal dunia. Oke? Kalau kita yakin bahwa Dajjal sudah dekat lagi akan muncul, lebih parah lagi lah sahabat. Sahabat malah sudah yakin Dajjal sudah muncul, kan begitu kan? Kalau kita dikatakan salah keyakinan ini, maka kita bersama-sama sepakat menyalahkan para sahabat. Apa berani kita menyalahkan para sahabat? Sementara Allah telah mengatakan para sahabat yang terbaik, khairul ummah. Berani kita menyalahkan para sahabat? Ini tolong dibantah kepada orang Wahabi itu yang merasa sok paling suci, sok paling berilmu di muka bumi ini, dan sok ahli surga hanya mereka saja. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya Ibnu Abbas tadi nggak bisa tidur beliau semalaman. Kami bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Kata beliau, sahabat-sahabat kami berkata, malam tadi mereka melihat meteor melesat mendekati bumi, berarti besok dukhon dimulai. Coba lihat bahasanya sang sahabat Nabi yang agung, lautan ilmu yang didoakan oleh Nabi sebagai penafsir Al-Quran. Lautan ilmu ini berkata besok berarti dukhon dimulai. Betapa yakinnya Ibnu Abbas dengan datangnya meteor, besok dukhon dimulai. Dukhon itu tanda besar kiamat yang pertama. Kalau tidak boleh mencocok-cocokkan hadis Nabi di akhir zaman dengan fenomena yang ada di permukaan, maka sudah sesatlah Ibnu Abbas. Dan kita tidak akan berani mengatakan Ibnu Abbas sesat. Siapalah kita, kan begitu Pak ya? Oke, sekarang kira-kira bagaimana? Sudah cukup penjelasan saya? Sudah terang tidak penjelasan saya? Ini baru pengantar loh Pak ya, pengantar baru ini. Ustaz, pengantar aja kayak gini, gimana lagi nanti isinya? Makanya saya waktu diundang di Ad-Dzikra Ustaz, ketika masih di Ad-Dzikra Sentul, almarhum Ustaz Arifin Ilham masih hidup, diundang kajian tabligh akbar dari jam 9 sampai jam 12. Ternyata yang hadir Masya Allah puluhan ribu hadir. 3 lantai masjid penuh, sampai ke laman-laman belakang itu terbuka penuh berisi. Saya ngaji tentang akhir zaman 3 jam, ternyata masuk waktu zuhur. Saya pikir saya sudah selesai dulu, berteriak jamaah, Ustaz tambah, Ustaz tambah, lanjut Ustaz. Ya, saya melirik pada murabbi Ustaz Arifin Ilham, gimana Ustaz? Tambahlah sedikit. Beliau panggil abang pada saya, almarhum panggil abang. Tambahlah sedikit Bang, puaskan dulu jamaahnya. Baik, habis zuhur Pak, saya nambah, kebablasan Pak, nyampe asar nambahnya. Sampai asar nambahnya. Bapak tahu udah nyampe asar, masuk waktu asar, jamaah masih teriak, lanjut Ustaz, lanjut. Nggak tahu mereka kita punya tiket jam berapa di Halim. Lalu saya katakan pada mereka, maaf Bapak Ibu, saya punya tiket di Halim jam 5:30, ini jam macet, saya khawatir ditinggalkan pesawat. Ternyata benar Pak, ketinggalan pesawat. Ini kajian ini tidak bisa sebentar. Sementara kita udah 1 jam lebih ini, kita baru bicara pengantar. Untuk dilanjutkan lagi, saya yakin Bapak gak punya persiapan untuk, kecuali kalau dipersiapkan kita sampai jam 12, mungkin Bapak udah makan malam duluan, apalagi tadi banyak puasa kan. Mungkin saja Bapak Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau sekarang saya lanjutkan, jam 11 nanti saya sendiri yang ngomong di sini. Jadi begini saja kesimpulannya. Ketika kita berbicara huru hara akhir zaman, kita harus berbicara secara komprehensif, berbicara secara mengkataf, berbicara yang padat, dan itu sebaiknya dalam bentuk seminar. Saat saya diundang ke Melbourne di Australia, satu gedung disewa oleh komunitas muslim di sana Pak. Satu gedung itu, hari saya menyampaikan materi, gedung itu hanya 5 atau 7 bangku saja yang tidak berisi. Hari itu selesai, dari pagi sampai sore, semuanya khusyuk mendengarkan. Gak ada yang tidak khusyuk Pak, gak ada yang tidur ngantuk. Kayak sekarang ini gak ada yang ngantuk, khusyuk semua mendengarkan dari pagi sampai sore. Ternyata besok datang membludak sampai keluar gedung. Rupanya yang sudah datang ngasih tahu pada yang lain, rugi kau tak datang. Kemarin sesi hari pertama sudah selesai, hari kedua Pak dari pagi sampai sore, ya selesai pembahasan baru dianggap tuntas.
Jadi kalau mau kaji akhir zaman, nggak bisa sekali duduk macam ni sejam 2 jam, ya. Cuma jadilah nanti bapak boleh buka di beli paket dulu, buka YouTube, channel saya namanya Uzma Media TV Channel. Apa namanya? Uzma Media TV Channel. Uzma Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, ya, Media TV Channel. Kajian saya runut itu, mengkaji dari A insyaallah sampai Z. Kalau yang ada rezeki silakan pesan kitab ini, langsung ke penerbitnya bisa, ke toko buku Islam ada. Dulu saya selalu bawa kitab ini kemana-mana saya, biar umat bisa mendapatkannya dengan mudah. Tapi terasa oleh saya berat biayanya, berat bebannya, dan saya merasa nggak sanggup lagi membawakan kitab-kitab ini untuk dipajang di luar. Sebenarnya sangat berguna, orang bisa lihat dalilnya, orang bisa melihat faktanya, orang bisa melihat bagaimana perbandingan menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang puncak yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, awas, tangkap ini baik-baik. Puncak yang harus saya sampaikan pada ibu-ibu adalah saat huru hara di Timur Tengah terjadi, disebut dengan Arab Spring. Dari 2010 puncaknya adalah Suriah. 2011 Maret 2011 puncak keributan di Timur Tengah, di mana pemerintahan Bashar Assad membantai rakyatnya sendiri dari Ahlussunnah wal Jamaah sampai hari ini. Maka lihat kebrutalan Israel di Palestina. Apalagi tahun ini, kalaulah bukan karena Allah obrak-abrik Israel itu dengan COVID-19 dan juga pertengkaran internal yang sangat heboh saat ini, di mana ada banyak tuntutan, puluhan ribu warga turun ke lapangan minta Benyamin Netanyahu turun karena terjebak dalam kasus korupsi, pembakaran dan juga ribut yang luar biasa. Kalau bukan itu sudah habis Palestina oleh Israel sekarang ini, Pak. Dan ingat hadis Nabi. Ini kunci dari saya untuk kita semua. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalian saksikan nanti di akhir zaman, kalau penduduk negeri Syam sudah diobrak-abrik, sudah diusir dari tanah airnya, sudah diperangi, dihancurkan rumah-rumah dan masjidnya, sekolah-sekolah dan rumah sakitnya, sudah ditangkap, disiksa, dibunuh, sudah dipaksa murtad. Apabila itu sudah kalian saksikan di akhir zaman, kata Rasulullah, maka kalian yang ada di muka bumi tidak akan lagi ada menyaksikan kebaikan-kebaikan di muka bumi, kecuali kerusakan pula. Sekarang lihat, bandingkan apakah yang kita saksikan sekarang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Silakan Bapak Ibu menjawab sendiri. Kondisi perpolitikan di seluruh dunia termasuk Indonesia, mana yang lebih baik sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Mana yang lebih rusak? Mana yang lebih jelek? Mana yang lebih buruk? Sekarang apa bukan? Sekarang. Kondisi perekonomian, mana yang lebih buruk, mana yang lebih berat, mana yang lebih terbebani kita sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Jawab, mana yang lebih berat? Sekarang ya, sekarang. Yang ketiga, kondisi moral anak-anak bangsa, anak-anak muda, mana yang lebih berat? Sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat? Kondisi pendidikan, mana yang lebih berat? Sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat? Sekarang ya. Coba perbandingkan kondisi kesehatan dunia, bukan hanya Indonesia ya. Mana yang lebih berat kondisi kesehatan? Sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Sekarang. Kondisi bumi, bencana-bencana alamnya, kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan berita alam sekarang, mengerikan Pak. Hampir setengah bumi ini tenggelam dalam bencana-bencana besar. Dan manusia juga sedang dihadapkan kepada peperangan besar. Mungkin saja perang dunia ketiga sebentar lagi akan meletus. Mengerikan Pak. Kalau kita lihat, maka ketemulah hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Kuncinya adalah kalau negeri Syam sudah diobrak-abrik, maka tidak tersisa lagi kebaikan pada kalian seluruh muka bumi. Perintah Nabi adalah badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Berlomba-lombalah kalian saat kalian menyaksikan fitnah-fitnah telah terjadi. Berlomba-lombalah kalian. Ternyata fitnah-fitnah itu
ditafsirkan oleh Rasulullah dengan hadis yang lain, wal fitanu bisyam. Fitnah-fitnah itu adalah di negeri Syam, bukan Xinjiang, bukan Rohingya, bukan Yaman, bukan Arab Saudi, bukan Mesir, bukan Sudan, bukan Pakistan, bukan India, bukan Cina, bukan Indonesia. Fitnah itulah negeri Syam. Dan Nabi mengatakan, kalau sudah memparah api fitnah di negeri Syam di akhir zaman, kalian yang menyaksikannya wajib sudah saatnya berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Badar itu kelihatan terang-teranganlah menunjukkan amal soleh. Ya, terang-terangan berinfak, terang-terangan sholat duha, terang-terangan puasa, terang-terangan untuk baca Quran, terang-terangan untuk yang baik-baik, terang-terangan aja, dan berlomba dengan yang lain. Karena ini saatnya. Sebab apa? Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158, orang-orang yang banyak amal soleh lah, sementara dia orang yang beriman sebelumnya amal solehnya banyak, hanya mereka yang sangat dijaga oleh Allah nanti di akhir zaman. Mereka sangat Allah jaga, orang-orang yang banyak beramal soleh. Contoh, saya kasih contoh sedikit, jangan khawatir Pak, jam 10 tepat kita selesai. Jadi jangan gelisah. Siapa tahu ada yang belum makan dari habis puasa tadi. Saya tidak akan zalimi Bapak Ibu semua. Contoh, waktu kejadian Dukhon nanti, kata Rasulullah, Dukhon itu sangat menyiksa bagi orang kafir, orang munafik, orang fasik, ahli maksiat, serta orang-orang yang memiliki aliran-aliran sesat dari umat Nabi. Tersiksa mereka Pak dengan Dukhon. Dukhon itu kan tadi kabut asap bersatu dengan debu yang teramat sangat tebal. Saking tebalnya, matahari tak satu pun yang tembus ke bumi. Jarak telapak tangan dengan wajah saja tak mampu melihat apa-apa, saking tebalnya. Khusus bagi orang kafir, orang munafik, ahli maksiat dari umat Nabi Muhammad, orang fasik, ya, orang-orang yang beraliran sesat, mereka tersiksa oleh Dukhon. Bagaimana bentuk siksaannya? Kulit mereka melepuh semua seperti masuk dalam oven. Kedua bola mata mereka seperti mau keluar saking panasnya. Gendang telinga mereka seperti mau pecah, sementara mereka menghirup udara yang sangat panas, menjadikan paru-paru mereka, jantung mereka tersiksa. Kata Rasulullah, lubang hidung mereka mengeluarkan asap, mulut mereka mengeluarkan asap, lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Tapi orang-orang yang beriman dari umatku, yang imannya bagus sebelum kejadian itu, orang-orang yang setelah mereka beriman, amal solehnya banyak, amal solehnya baik, amal solehnya bagus sebelum kejadian itu, mereka seluruhnya selamat berkat iman dan amal soleh mereka. Makanya ini kunci kenapa Nabi memerintahkan, kalau fitnah di negeri Syam sudah terjadi, berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal soleh supaya kalian termasuk yang selamat. Bagaimana keselamatan orang-orang beriman ketika Dukhon terjadi? Mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja, kata Rasulullah. Ketika matahari kembali nampak, ya, orang-orang kafir sudah berubah bentuknya jadi jelek-jelek, Pak, melepuh semuanya, ya. Sementara orang beriman masih tetap handsome, wanita-wanitanya masih normal, masih cantik-cantik, kulitnya masih bersih-bersih. Tapi orang fasik, orang munafik, ahli maksiat tersiksa seluruhnya. Masya Allah, amal soleh di akhir zaman adalah kunci segala-galanya. Kalau Bapak sudah dengarkan kajian ini, onde Ustaz, rasa-rasa talambe kami nampaknya. Harusnya dari dulu kami mendengarkan pengajian ini. Kalau saya menjawab, insya Allah belum terlambat, asal Bapak mulai dari saat ini juga memulai. Dan harus berlomba, berpacu, akselerasi, percepatan amal soleh sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah dengarkan kajian ini, masjid guru terus di mana kita berada, sholat 5 waktu berjamaah dengan imam, dan jangan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kalau perlu dapatkan sholat sunat tahiyatul masjid, kalau perlu dapatkan berdoa di antara azan dan iqamat, kalau perlu dapatkan kita sholat sunat qabliyah, ya, disebut dengan rawatib qabliyah dan ba'diyah juga. Kerjakan tahajud, kerjakan duha, kerjakan salat sunat syuruk, kerjakan salat sunat hajat, kerjakan salat sunat wudu, dan seterusnya dan seterusnya. Juga perbanyak puasa, perbanyak sedekah, infak, perbanyak baca Quran. Ini nanti akan menjadi penentu Bapak selamat atau tidak. Ini kuncinya. Kaum muslimin yang saya muliakan, maaf saya tidak bermaksud nakut-nakutin, tapi yuk sama-sama kita saksikan 3-4 bulan ke depan bakal apa yang akan terjadi dengan bumi kita ini. 3-4 bulan ke depan.
Dan kita lihat yang akan Allah selamatkan hanyalah orang-orang beriman yang beramal soleh. InsyaAllah. Untuk kita semua masih ada waktu berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Dari 2017, dengarkan ceramah-ceramah saya dari 2017. Apa yang akan terjadi tahun-tahun ke depan, semuanya terjadi sekarang. Semuanya terjadi sekarang. Termasuk saya menyampaikan, ayo persiapkan wahai Bapak Ibu. Sekarang ini, waktu itu ya, belilah emas. Siapa yang punya duit sekarang, menabunglah dalam bentuk emas. Karena Nabi mengatakan emas di akhir zaman akan menjadi sangat mahal dan harganya tidak akan terjangkau lagi. Kemudian uang kertas tidak berharga, berserakan di pinggir jalan. Waktu itu saya menyeru, ayo belilah emas. Sekarang harga emas sudah melambung tinggi, bahkan tertinggi dalam sejarah emas di dunia. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan. Sekarang ini bahkan kalau ada yang masih menyimpan duit agak-agak sedikit banyaknya, masih tetap saya anjurkan belilah emas. Walaupun sedikit, 1 kilo, 2 kilo, simpan baik-baik. Ustaz, saya selalu ketika cerita tentang belilah emas kayak gini, pada ketawa kaum muslimin. Mungkin sekilo 2 kilo aja gitu ya, sedih juga saya. Padahal negeri kita ni kayanya Pak, tambang emas di Indonesia ni ya Allah. Freeport yang kita sangka hebat sekali emasnya itu, masih kalah beberapa titik emas yang lain di Indonesia. Kita ini kaya raya Pak. Sekilo 2 kilo itu kecil sebenarnya. Sudahlah kalau memang kita nggak mampu, biarlah saya turunkan sedikit. Kalau ada duit tabungan kita, menabunglah dalam bentuk emas 1 gram, 2 gram, baik itu emas murni atau emas logam murni, emas batangan, atau mungkin juga emas perhiasan, menabunglah dalam bentuk emas. Kalau tidak Bapak menyesal. Sebab baik tabungan adalah menabunglah kepada Allah, sisakan untuk survive kita di akhir zaman. Tabunganlah kepada Allah. Tapi sebab baik persiapan akhir zaman adalah amalan soleh, doa dan doa. Coba lihat, ternyata ini kesimpulan pengajian ya. Ternyata amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini tidak hanya akan membantu dan menolong kita nanti setelah kita meninggal dunia, setelah kita di alam barzakh saja. Tidak hanya menolong kita ketika kita di padang mahsyar saja, tidak. Amal soleh kita kerjakan di dunia ini akan bisa menolong kita saat kita masih hidup di dunia, saat kita dalam kondisi genting dan berbahaya. Contoh, ada saya buat contoh 2 saja contohnya dulu. Yang pertama, contoh yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus digelari Allah dengan sebutan Dhunnun. Beliau ditegur dengan hukuman oleh Allah masuk dalam perut ikan. Dalam perut ikan itu saya bertanya, berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? Ada riwayat mengatakan 1 minggu, ada riwayat mengatakan 2 minggu, ada riwayat mengatakan 20 hari, ada riwayat mengatakan 40 hari Nabi Yunus dalam perut ikan. Gelap gulita, tidak ada udara, tidak ada makanan, tidak ada cahaya, tidak ada minuman. Harusnya ada mati apa tidak? Harusnya sudah mati kan? 40 hari 40 malam. Tapi Nabi Yunus dimuntahkan kembali ke bumi, ke daratan dalam keadaan masih hidup, hanya lemes saja. Coba lihat apa amalan Nabi Yunus. Ternyata Allah abadikan dalam Al-Quran, laula an kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus bukan termasuk orang yang banyak berzikir, banyak beramal soleh, kalaulah Nabi Yunus sebelumnya bukan termasuk orang yang beriman, orang yang banyak amal soleh, rajin berzikir, pasti Yunus akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Ternyata berkat imannya, amal solehnya sebelumnya, dan zikirnya sebelumnya, maka Nabi Yunus dilindungi oleh Allah. Saatnya beliau harusnya mati, Allah biarkan beliau tetap hidup. Dan justru ketika beliau dalam kegelapan, dalam perut ikan, di dasar samudra yang paling dalam, Yunus berzikir dengan amalan. Kata Nabi, siapa saja yang merutinkan amalan Nabi Yunus dalam perut ikan, apapun bencana yang bisa merenggut nyawanya di bumi ini, dia amalkan amalan Nabi Yunus itu, Allah akan selamatkan dia sebagaimana Allah selamatkan Nabi Yunus. Allah akan selamatkan dia sebagaimana Allah selamatkan Nabi Yunus. Dan Nabi bertanya dalam hadis sahih Muslim, maukah kalian aku ajarkan apakah wiridan, apakah amalan Nabi Yunus dalam perut ikan yang bisa membuat Nabi Yunus bisa hidup tanpa udara, bisa hidup tanpa makanan, bisa hidup tanpa minuman, bisa hidup tanpa udara, tanpa cahaya? Maukah kalian aku ajarkan amalannya? Para sahabat menjawab, mau. Maka Rasul mengatakan, doa Nabi Yunus itu adalah la ilaha illa anta subhanaka
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lanjut yang kedua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca itu terus. Tidak seorang pun di antara kalian mengalami bencana yang bisa mematikan nyawanya dan keluarganya, tapi dia membaca ini, melainkan Allah pasti selamatkan dia, sebagaimana Allah selamatkan Nabi Yunus. Syaratnya dia sebelumnya orang beriman yang bagus imannya dan amal solehnya banyak. Makanya perintah Nabi saat fitnah di Syam membara, perbanyaklah beramal soleh, perbaiki iman kalian, perbanyak amal soleh, dan amal soleh ini bisa dipanggil untuk menyelamatkan kita. Contoh terakhir adalah saat 3 orang lelaki soleh terkurung dalam perut gua. Hujan lebat, mereka saling tidak kenal. Karena hujan lebat mereka masuk di gua yang sama, 3 orang. Lalu tiba-tiba batu yang sangat besar, di mana 30-40 orang pun belum tentu bisa menggerakkannya, menggeliling dari atas menutupi pintu itu. Pintu itu besarnya hanya sebadan orang bisa masuk, Pak. Itu gua itu ketutup habis. Bagaimana? Maka masing-masing mereka bertawassul kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang pernah dia kerjakan. Yang satu berdoa, ya Allah, dulu hamba buat macam ini, kalau engkau ridho dengan amalan hamba itu, kalau ada pahalanya, ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa engkau telah menerima amalan hamba itu, ya Allah. Caranya, ya Allah, bukakanlah pintu ini untuk kami. Bergerak batu itu, Pak. Bergerak. Tapi sayang, masih sepertiga pintu itu baru terbuka, baru tangan bisa muncul keluar, cahaya udah bisa masuk, Pak, tapi belum bisa keluar mereka. Yang kedua berdoa juga, ya Allah, dulu hamba mengamalkan ini, bila kau ridhoi amalan itu, bila kau terima, ya Allah, bukakanlah pintu ini untuk kami. Ternyata amalan soleh kita bisa menyelamatkan kita ketika kita masih hidup di dunia. Maka dia berdoa, bukakanlah pintu ini untuk kami, Allah. Bergerak lagi, terbuka lagi sepertiga yang lain. Masih paha yang bisa keluar, belum bisa seluruh badan. Yang terakhir berdoa, ya Allah, hamba dulu bersedekah seperti ini bentuknya, ya Allah, bila kau terima itu, kau ridhoi, bukakanlah pintu ini seluruhnya untuk kami, ya Allah, biar kami bisa keluar dan selamat. Terbuka seluruhnya, mereka keluar. Coba lihat, amal soleh kita bisa kita panggil di hari-hari genting, bisa kita minta untuk penyelamat kita ketika kita masih hidup. Selama ini kita berpikir udah mati aja nanti bermanfaatnya, ternyata tidak. Masih hidup kita bisa amal soleh ini dipanggil untuk menjadi penyelamat dan pelindung kita. Oke, cukup sampai di sini insyaallah taala. Oh Ustaz, masih ada waktu Ustaz? Iya, saya tidak akan selesai kecuali pas jam 9, jam 10. Ya, saya tambahkan lagi sebagai penutup. Enggak ada dari tadi yang menawarkan minumlah Ustaz. Cuma air minumnya tadi saya melihat ada air minum yang saya tidak sukai. Aqua ini saya sangat menghindarkan diri darinya selama-lamanya. Bismillah. Baik kaum muslimin, sebagai final dan penutup daripada kajian kita, saya mau kasih kunci. Sebenarnya kalau kami sampaikan, Pak, Bapak akan terperangah, terkejut, terbelalak, ya, mendengarkan fakta-fakta, apalagi Arab Saudi sekarang. Ini ada hadisnya semua. Kita terhalang melaksanakan ibadah umroh macam ini. Haji kita juga jadi batal gara-gara COVID ini. Semuanya ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang itu, Pak. Dan saya sudah menyampaikan ada nanti tahun-tahun di mana umat terhalang melaksanakan ibadah ke tanah suci. Tahun-tahun yang maksud Nabi itu tahun-tahun ini terhalang kita, Pak. Dan ini bukan sebentar, ini akan terus berkelanjutan. Arab Saudi kondisinya bagaimana sekarang? Uni Emirat Arab bagaimana dia dengan Israel sekarang? Sudan juga sudah merapat dengan Israel. Bagaimana sepak terjang Turki? Bagaimana dengan Mesir? Bagaimana? Ini semuanya ada Nabi sampaikan. Hanya saja waktu kita yang tidak cukup. Kalau waktu kita cukup, kita sampaikan semua. Akhirnya Bapak Ibu sangat full hakul yakin
yakin bahwa ini adalah akhir zaman, tidak ada pilihan yang lain kecuali memilih cara hidup yang paling benar, menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang paling semangat, hamba Allah yang paling soleh, hamba Allah yang paling total dalam Islam, untuk berislam, untuk menegakkan Islam, dan hamba Allah memburu akhirat melebihi daripada dunia. Kalau kaji kita di papan tulis harusnya bermanfaat, tapi karena sekali lagi waktu yang membatasi kita, minta maaf papan tulisnya belum bermanfaat sekarang ini. Kecuali ada beberapa yang mau saya tulis nanti. Baik kaum muslimin, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah jangan sampai bapak mengambil kesimpulan negatif. Setelah dengarkan kajian ini jadi lemas, lututnya pun jadi nggak bertenaga, jalan ke rumah sudah loyo, lesu, bahunya jatuh, kepalanya menunduk, sampai ke rumah kakinya terseret-seret, ditanya oleh bininya, ada apa bang? Udah mau kiamat deh. Jangan seperti itu. Ya, kaum muslimin, bapak ibu, bukan itu yang kita inginkan. Kita inginkan bapak mendengarkan akhir zaman ini, kajian ini adalah seperti para sahabat. Itu yang kami tuju. Semangat hidup bapak malah membara, semangat hidup bapak malah semakin nyala, tapi untuk hal yang lebih mulia setelah ini. Hidup bapak bukan lagi untuk dunia, tapi untuk mempersiapkan akhirat. Itu yang harus terjadi, Pak. Jangan pula lepas daripada pengajian ini dicubitnya anak bujangnya. Kau dengar pengajian Ustaz tadi itu, nak? Dengar, Pak. Kau kelas 3 SMA sekarang, gimana? Kau nanti mau kuliah juga? Enggak lah, Pak, saya mau fokus ibadah. Ah, bagus. Udah mau kiamat kan? Mau usah lanjut kuliah gitu, apa ijazah? Bukan begitu, Pak, bukan begitu. Ini yang ada PNS dengarkan ceramah ini langsung ngetik surat malam nih. Mengingat, menimbang, udah dekat mau kiamat, memutuskan saya resign. Saya mau fokus ibadah. Salah, bukan itu langkah yang harus kita ambil. Tapi yang kita tiru adalah Rasulullah SAW. Apa kata Rasul kepada para sahabat? Kalau besok pasti kiamat terjadi, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam. Padahal besok udah mau kiamat ya, tanam biji kurma itu, kata Rasulullah. Apa Nabi nggak tahu, Pak? Kalau kurma itu ditanam hari ini, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Itu pun kalau ditanam dengan baik, dirawat dengan baik, baru mulai berbuah 4-5 tahun yang akan datang. Besok mau kiamat, kalian masih diperintahkan Nabi, tanamlah. Pada besok mau kiamat. Maksudnya ini apa? Sedekat apapun bencana, petaka, huru-hara, tanda besar kiamat muncul dan sebagainya, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan hari ini? Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Walaupun manfaatnya 10, 20, 30 tahun yang akan datang, tetap lakukan hari ini. Berhasil atau tidak berhasil bukan urusan kita. Kita punya cita-cita besar, kita punya jangka panjang juga, walaupun tidak dekat. Dan saya bukan hanya sekedar ngomong, saya minta izin ini, kira-kira saya minta tambah 10 menit lagi waktu, boleh? Boleh ya, izin ya. Begini, Bapak tahu berapa baru usia saya sekarang? Alhamdulillah belum begitu tua, masih 48 mau masuk 49, masih muda sekali. Anak saya sudah 18 orang. Kok belum? Alhamdulillah bilang. Dan bulan depan tinggal beberapa minggu lagi saya akan punya anak 19 orang insya Allah. Tekad saya anak-anak ini nanti ke depan akan menjadi ulama-ulama kelas dunia, jauh lebih baik daripada ayahnya. Ini cita-cita saya. Loh, anak-anak itu berarti 20, 30, 40 tahun yang akan datang kan jadinya gitu. Sementara saya mengkajikan sudah dekat waktunya. Dan saya tidak peduli mau seberapa dekat pun, selagi masih bisa memproduksi anak, produksi terus. Ketika lahir saya akan gembleng baik-baik, saya akan jadikan baik-baik. Alhamdulillah dengan nikmat dan rezeki dari Allah, beberapa orang anak saya sudah mulai menjadi hafiz-hafiz Al-Quran yang pokok hafalannya. Sudah mulai mereka untuk diarahkan menjadi para ulama-ulama. Nah, ini cita-cita saya, makin banyak 25 orang anak kalau perlu lahir semuanya. Ya, itu contoh, Pak. Dan juga saya ada pesantren baru beberapa tahun ini saya dirikan di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pesantren ini kami targetkan kembali melahirkan ulama-ulama terbaik dari Indonesia untuk dunia. Ini cita-cita kita di Gembleng di Sumatera Barat. Ustaz, berarti Ustaz punya program jangka panjang yang strategis. Iya, kan Ustaz mengkaji akhir zaman. Betul. Sekali lagi saya katakan, sedekat apapun akhir zaman ini, huru-hara bencana petaka yang terjadi, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Saya lakukan. Karena Allah yang Allah tanya nanti bukan kamu sudah berhasil, tidak, bukan itu yang Allah tanya. Kamu sudah buat apa?
Itu yang Allah tanya nanti. Maka Bapak Ibu, jadikan pengajian kita ini pengajian di mana kita membara semangat hidup kita. Ya Allah, udah semakin dekat ternyata. Kiamat sudah sangat dekat. Huru hara besar, tanda-tanda besar kiamat sebentar lagi terjadi. Kalau begitu, apa prestasi saya dalam hidup untuk Islam? Itu harus dipertanya, Pak. Apa amal soleh saya bisa saya banggakan di hari kiamat kelak? Apa yang bisa saya lakukan semumpung saya masih ada, mumpung dunia masih tenang dan aman? Apa yang bisa saya buat? Harusnya begitu. Pikir keras, pikir keras. Kayak para sahabat, persis seperti itu. Baiklah kaum muslimin, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak Bapak berjuang bersama-sama. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan agama ini bersama-sama dan jangan berpecah belah. Dimanapun bumi Allah, tetaplah di situ ada agama yang harus diperjuangkan bersama-sama. Baik, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kami di Payakumbuh Sumatera Barat sudah mendirikan Mulazamah Al-Hufaz.